Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah yang Maha mendengarkan setiap yang terucap? Pasti. Apakah Allah tahu persis siapa diri kita? Persoalan kita? Tahu. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Bergabung jin dan manusia ingin memberikan sesuatu kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki, apakah akan sampai? Tidak. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, apakah kita akan celaka? Tidak. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak pernah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir, dan Dia Maha melihat apapun yang kau lakukan, termasuk apa yang terjadi saat ini. Rumah ini milik Allah. Kita berkumpul di sini pun pasti dengan izin Allah. Mudah-mudahan tidak hanya izin, tapi juga ridho Allah. Hadirin sekalian, siapakah yang membuat hidup kita sengsara? Allah. Siapa? Tidak ada yang jawab begini nih, ciri-ciri kurang jelas. Siapakah yang membuat hidup kita sengsara? Diri kita sendiri. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita sengsara secara syariat kecuali dosa kita. Setiap keburukan yang kita lakukan, itulah yang efektif menyengsarakan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pasti kembali kepada pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kembali kepada kita. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang membuat kita gelisah, pasti diri kita sendiri. Siapa yang membuat kita bertubi-tubi ditimpa masalah, itu diundang oleh dosa kita sendiri. Makanya yang mengancam hidup kita siapa? Zolamtu nafsi, kezoliman kita kepada diri kita sendiri.
Apakah setan membahayakan kita? Tidak. Setan hanya seksi membisiki saja. Kita tersesat bukan karena bisikan setan, kita tersesat karena memilih mengikuti bisikan setan. Rasulullah SAW juga tidak bisa memberi hidayah. Beliau hanya memberikan kabar gembira, fadzakir innama anta mudzakir, mengingatkan. Kita akan ikut atau tidak, syariatnya terserah. Oleh karena itu, orang yang berhasil melihat dirinya sebagai ancaman, dosa dan keburukan dirinya sebagai ancaman, insya Allah orang inilah yang paling bisa tobat. Kebanyakan kita kalau ada masalah, kita sibuk mencari the black kambing. Tidak boleh kambing. Apa bahasa Inggrisnya? Kambing teh. Ship, kapal sih. Sudahlah ya. Pokoknya kambing hitam. Kita biasanya kalau ada masalah lebih fokus kepada orang lain yang kita anggap zolim. Padahal orang lain itu cuma jalan sampainya apa yang akan Allah berikan kepada kita. Contoh, hilang dompet. Kita kalau hilang dompet, fokus kita menganggap pencopet inilah yang zolim. Benar dia zolim, tapi itu urusan dia. Bertemunya kita dengan copet, itu pasti Allah yang ngatur. Dari sekian banyak, kita yang kecopetan, itu pasti Allah yang ngatur. Naik bisnya pasti jadi sama bisnya. Jadi sebelahan lagi sama copet. Bis segitu gedenya. Hilang, udah pasti itu ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Pertanyaannya, kenapa kita dipilih bekal hilang dompet? Perkara copet itu udah jelas dosa, ya dia akan tanggung dari dosanya. Tapi kenapa kita terpilih hilang dompet? Nah, periksa dosa apa yang saya lakukan sehingga dompet saya diambil oleh Allah. Padahal Allah tahu isinya inti dari bekal ini. Pasti itu. Kan kepahitan tuh minimal ada 3 jenis. Satu, yang sudah ditetapkan ajali. 120 hari di perut ibu, selain ajal, rizki juga jadwal nikmat dan musibah. Sudah ada tuh. Ada yang belum kepikiran haji tapi ditetapkan haji nanti berangkat juga. Tapi belum tentu mabrur. Ada juga yang ditetapkan bekal digigit anjing, ada yang ditetapkan bekal kepleset dari apalah, sudah ada jadwal-jadwal tuh. Seperti jadwal ulangan, pasti baik. Karena Allah tidak pernah menjadwalkan yang jelek. Yang jelek itu yang tidak ridho kepada takdir, yang buruk sangka ke Allah, tidak mensyukuri, tidak sabar, nah itu yang bikin jelek. Sudah sering kan mengalami hal-hal yang tidak diduga pahit? Ini wajahnya wajah sering, hadirin jangan ngeles ya. Apalagi yang ceramah ini ya sudah bertubi-tubi seperti yang saudara tahu itu sebagian kecil tuh. Ada juga kepahitan yang diundang oleh dosa. Seperti di kelas kita sudah punya jadwal ulangan tapi ada PR tambahan. Juga ada yang suruh berdiri di kelas. Itu tergantung aktivitas di kelas. Kalau nyontek atau bikin onar di kelas ada juga tuh sanksinya. Nah, ada juga kepahitan yang kita undang dengan dosa-dosa kita. Yang tebusannya itu memang harus pahit. Karena tobat kita tidak ngejar, sholat kurang khusyuk, sedekah masih 1000-an ya atau 2000 lah karena dia baru dari WC umum jadi rada malu. Kemudian dia juga nggak serius ibadahnya,
Maka kalau Allah mau memberikan ampunan, harus pakai kepahitan. Karena nggak kekejar itu penghapusnya. Ingat teori anak kecil itu? Saya mengulang sedikit, anak kecil mandi, dia main kotor-kotoran terus mandi, tapi mandinya seenaknya. Hanya sekenanya. Di sini lumpur, sini kotor, telinga, mulut banyak pasir. Kira-kira orang tua yang sayang ke anak bekal dimandikan tidak bayi itu, anak kecil itu? Ya nggak ada yang jawab begini. Hadirin, membuat senang orang lain tuh amal soleh ya. Saya udah tahu sebetulnya jawabannya, tapi ya senanglah supaya rada akrab kita ini ya. Dimandikan tidak? Tuh kan saya bahagia ya. Dimandikan. Karena sayang. Karena kalau tidak dimandikan gatal terus, tidak bisa tidur, bahkan bisa kena penyakit, bahkan bisa disentri kalau dia kemakan kuman-kumannya. Dimandikan. Nah, ini tergantung. Kalau dia pas dimandikan, nah itu kotor, tidak, saya bersih Bu. Nah, ini nggak ngaku dia. Dijewang tuh oleh ibu, sini banjur. Kalau dia meronta-ronta, lari sana, lari sini, kira-kira dimandiinnya lama atau sebentar? Lama. Mungkin gayung juga bersarang yang tuh, mungkin diseblok pakai belanwir apalah. Ini adalah untuk membersihkan. Sama kita juga hadirin. Kalau Allah sayang ke kita, biasanya dikasih beragam ujian, fitnah lah, kurang uang, sakit, di PHK, diputuskan sama si dia, pokoknya macam-macam lah. Karena ada dosa yang enggak ketebus kecuali dengan perih. Nah kalau kita pas dimandiin ikut mandi, ridho, nah kamu kotor, oh iya baik saya mau, pas dimandiin ikut nyuci, itu enggak lama tuh mandinya. Nah derita kita pun enggak lama. Kalau pas Allah ngasih kepahitan, kita tersungkur dengan air mata tobat, itu enggak lama. Yang lama pahitnya itu adalah yang tidak mau tobat, enggak terima takdir. Saya enggak terima, bukannya dia minta ampun, tapi malah dia tidak ridho, nambah itu masalahnya. Dan kepahitan yang ketiga adalah untuk menaikkan derajat. Nah, ini beda kalau untuk menggugurkan dosa pakai perih di sininya, ngenes, galau, perih, pokoknya pakai nelangsa. Tapi kalau untuk ngangkat derajat nggak pakai nelangsa. Seperti saudara kita di jalur Gaza, kalau yang ahli ibadah, ahli tahajud, misalnya Brigade Izzuddin Al-Qassam ya. Oh itu mah walaupun dentuman bom menghajar, enggak ada. Paling bicara, nah dunia tempat mampir, ajal sudah ditetapkan Allah sebelum kita lahir. Kalau kita sudah waktunya meninggal, bom pasti akan datang ke tempat kita. Karena memang itulah saatnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ayo semua zikir. Boleh bersembunyi tapi ajal enggak akan ketukar, nah. Tidak ada yang meleset. Semua akan mati tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jangan risau. Dunia mampir, ya mungkin Bapak duluan, mungkin kalian duluan, mungkin kita sama-sama. Yang penting kumpul di sorga. Semuanya bakal mati nak. Mungkin dentuman-dentuman itu hanya memperkuat zikir. Nah, biasanya ini yang ngangkat derajat. Kalau yang masih sangat takut, dentuman itu menjadi penggugur dosa. Wallahu a'lam. Jelas hadirin sekalian? Mau diampuni Allah? Siap atuh ya. Tapi gimana, ada enggak ampunan tanpa kepedihan? Tuh tobatnya harus duluan. Jangan dulu dimandiin, mandi duluan yang benar ya. Sebetulnya sarana pengampunan dari Allah tuh sudah luas sekali. Wudu
itu udah jatuh tuh gugur dosa-dosa kecil, wudhu yang tadi. Tapi banyak wudhu yang gak ngegugurin dosa, malah nambah lagi ya nggak? Karena colek, karena make up sayang. Harusnya wudhu tadi itu sudah cukup ngerontokin tuh. Dosa sebagian dirontokin di sana. Sholat isya barusan itu juga penggugur dosa 5 kali sehari. Kalau sholatnya barusan bagus gitu, itu sudah rontok tuh. Yang tadinya bekal pahit ketolak. Tambah lagi kalau jumatannya bagus, tidak sampai telat 2 kali, kan ada yang telat 2 kali ya. Datangnya dia telat, jadi ke bagian paling luar sudah tahiyat akhir, udah gitu pulang duluan sebelum salam. Wah, ini jelas nambah azab. Ramadan ke Ramadan juga penggugur dosa. Kalau Ramadan kemarin bagus, banyak kepahitan yang bekal nggak jadi tuh. Yang bekal diundang udah keburu kecegah. Atau sodakoh. Kalau sodakoh kita nendang tuh, nggak takut miskin, itu juga akan seperti air memadamkan api. Tapi kalau dosanya besar dan sodakohnya tetap nggak meningkat ya, sekitar 2000 ada naik 2250 misalkan. Ya itu mah seperti api membara disiram pakai sloki. Ada sih yang padam tapi dikit. Harusnya kalau merasa api membara mah jual tuh motor ya, sedekahkan, jangan takut, wer saja. Dan nanti juga dibalikin lagi oleh Allah. Tapi gimana saya nggak punya motor, dulu juga lahir nggak bawa motor, nggak panik ya. Hadirin sekalian, mari kita bahas lebih dalam lagi. Ada seorang anak saya baca di WhatsApp, nanya ke bapaknya, Pak, mungkinkah orang seumur hidup tidak bikin dosa? Enggak mungkin, nak. Mungkinkah ada orang 10 tahun hidup gak bikin dosa? Enggak mungkin. Setahun, Pak? Enggak mungkin, kita tuh lemah, gampang tergelincir. Mungkinkah enggak bikin dosa sehari? Susah, nak. Sejam gimana, Pak? Kalau sejam mungkin. Kalau gitu Pak, hidup saya mau sejam ke sejam aja. Sejam saya jaga pandangan, sejam saya jaga lisan, sejam nanti jam kedua juga saya jaga lagi. Pokoknya hidup saya mah dari jam ke jam, mudah-mudahan saya lebih terjaga. Baru kepikir sepertinya ya. Hadirin, bagaimana kita bisa lepas dari musibah kepahitan? Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan tobat, terus banyak istighfar, banyak tobat, Allah ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Ini dari hati yang ngenes, nyelek, perih, galau, pahit, nanti oleh Allah dibuka. Karena hati ini milik Allah. Huwallazi anzalas sakinah. Kalau Allah ngebuka hati udah enak. Enggak apa-apa, diancam pakai pistol, pakai apapun udah enggak ngepek. Kalau Allah sudah memberikan sakinah di hati kita. Yang kedua, hadiahnya adalah min hamin farajan wa min kulli doiqin makhrajan. Ada jalannya nanti. Jadi si masalah itu sebetulnya kita itu enggak dirancang untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Hadirin, tolong digarisbawahi ya. Kalau kita kebanyakan mikirin masalah tapi enggak dibarengin dengan prosedur ngedeketin ke Allah, itu kita mengerjakan sesuatu yang salah. Karena kita tidak dirancang bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Kita itu dirancang kalau ada masalah tuh mengembalikan kepada Allah. Nanti Allah yang menguasai segala sesuatu membimbing kita.
untuk ada jalan keluarnya. Halo? Jelas nggak sih? Perasaan saya jelas sekali ini. Jadi kalau saudara banyak mikir, merenung, itu ada kerajinan ya. Makanya stres. Segala dipikir, ngatur strategi, mau apa men? Allah udah janji bahwa yang wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar itu adalah janji Allah. Tugas kita membawa setiap persoalan hidup ini, keperluan, ketakutan, keinginan, mengantarkan kita jadi ahli takwa. Menjadi orang yang yakin, yang patuh, pasrah ke Allah. Nanti Allah lah yang menuntun kita. Coba nih pertanyaan sederhana. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Siapa yang tahu rezeki kita di mana? Jawab hadirin, Allah mendengarkan siapa yang ngomong, siapa yang enggak nih hadirin. Siapa yang mengetahui rezeki kita di mana? Siapa yang bisa menuntun kita dengan efektif, efisien ketemu dengan rezeki kita secara halal barokah? Tuh, berapa banyak orang yang sibuk mikirin rezeki, bukan mikirin Allahnya. Gimana supaya saya dituntun Allah yang menjamin rezeki saya, supaya saya ketemu dengan rezeki tanpa ribet, ketemu dengan cara yang halal, kerjanya juga barokah. Kalau dikasihnya saya diilhami bisa mensyukuri, tidak pelit kopet kedekut buntut kasir ya. Kemudian dibuat lapang, kalau pas lagi disempitkan oleh Allah yang memang lagi nyempitin, hati kita dibuat lapang, sabar. Kalau giliran waktunya rezeki titipannya diambil, kita ridho. Kan itu yang penting ya. Dan bukan rezekinya yang penting mah. Yang penting mah benar ngejemputnya. Syukur kalau udah dikasih, sabar kalau lagi disempitin, ridho kalau diambil. Untung terus, kalau perkara dibagi uang mah garong juga dikasih, penjahat dikasih, pelacur dikasih, munafikin, kafirin dikasih. Kalau hanya uang, bukan itu kan kita hidup. Uang itu kan cuman kertas pindah, ya kan, terima kasih, gajian terima, kasihin ke istri, istri terima, gajihin ke pembantu, betul. Pembantu terima, kirim ke anaknya, anak terima, kirim ke sekolah, kan begitu. Hanya itu kerjaan dunia tuh. Kalau itu yang cuma jadi cita-cita, buat kita, oh itu mah bukan itu hidup ini. Jadi aneh sekali, kita mau rezeki, rezekinya milik Allah, enggak minta ke yang punya. Enggak minta dituntun, enggak pakai amalan yang disukai, makanya ribet sendiri. Aduh, di mana ya rezeki? Mau ngapain dipikir, mending ditobatin, dizikirin. Seperti yang belum punya jodoh, sibuk mikirin umur. Allah, kepala, pundak, lutut, kaki. Aduh, gimana ini? Aduh, sok pikirin jodoh. Tahu-tahu yang ditaksirnya ternyata mikirin yang lain, aduh kejat. Habis salah pikir sih, Allah dong, benar? Duhai pencipta setiap ikhwan wal akhwat, Engkau pencipta setiap makhluk, Engkau yang mengurusnya, Engkau yang menggenggam siang dan malam, Engkau yang membulak-balik hati. Rob, saya juga tertarik kepada lawan jenis karena Engkau yang memberikan naluri ini. Kalau lempeng-lempeng aja mah dingin dunia ini ya. Tapi udah ini mah cekot, badan greges-greges, jalan kurang laju. Ya Allah, ini perasaan apa? Kok ngelihat si dia ujuk ngelak keter begini? Kembalikan ke Allah, ya Allah, gemeter nih ya Allah. Tolong Allah tahu siapa yang mengembalikan urusan kepadanya. Enggak mungkin disia-siakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal
khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat Al-Baqarah ayat 15. Harus ingat Ustaz ya, karena saya lupa ya. Ayo, istighfar sama-sama saya ya. Akan ditimpakan kepadamu bisyai'im minal khauf, sedikit, tidak banyak. Rasa takut tuh enggak banyak ya. Kemarin ada demam berdarah sebentar. Mau ke Mekah kemarin ada virus MERS sebentar. Dibanding dengan hari-hari mah yang mengancam tuh dikit, termasuk yang ngancam misalkan saudara punya hutang, pasti enggak ngancam sehari-hari. Sebentar lah nelponnya juga. Gimana nih, bayar. Kalau nggak bayar awas tuh. Karena kalau dia 24 jam ngancam habis pulsa dia. Dan capek tuh, preman juga ya, butuh istirahat. Benar? Sedikit. Itu tuh dirancang oleh Allah tuh hadirin. Bekal ada yang menimpa kita dikit. Mau kelaparan ya nggak ada makanan maksudnya, atau ada makanan susah nelen, gigi bengkak, ya semacam-macam lah caranya Allah membuat kita terhalang dari makanan. Anfus, jiwa, harta, kekurangan harta, ada uang, ada tekor terus ya. Ada jiwa, ada infrastruktur, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu yang ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah. Dia mengatakan kami semua milik Allah. Kami semua kembali ke Allah. Jadi dua kuncinya. Satu, tidak merasa memiliki. Yang kedua, tidak ada tempat kembali selain ke Allah. Semakin megang sama dunia, ini harta saya, ini anak saya, ini suami saya, ini rumah saya makin kuat megang, itu pasti nggak bisa tenang hidupnya, nggak sabar. Dan punya sandaran lain, kembali ke selain Allah, ke teman, ke tetangga, ke atasan, ke presiden yang tidak terpilih atau yang terpilih ya, makin nyandar. Jari saya sudah tidak berefek sekarang hadirin ya. Tauhid ini mah ya. Kalau nyandar ke makhluk udah nggak enak. Makanya rekan-rekan sekalian, penting sekali sekarang kita menyadari kalau ada masalah, kita jangan lihat ke siapa-siapa kecuali ke diri. Apa nih penyebab yang masalah ini? Daripada menangisi dosa, daripada menangisi masalah, tidak akan selesai. Lebih baik menangisi dosa pengundang masalah. Jadi kalau ibu-ibu nangisnya begini, ya Allah, suami saya ya Rabb, itu udah jelas ya. Suami udah ada hitungannya sendiri, nggak usah ditangisin bu. Harusnya ya Allah, saya belum jadi istri yang benar. Belum sungguh-sungguh jadi istri yang engkau ridhoi. Ampun, nah itu udah benar. Menangisi suami nggak akan merubah situasi kecuali ngebenggul segede gini. Tapi karena nggak ada yang bisa membuat tenang selain air mata tobat, bukan air mata menangisi masalah. Coba Allah suka yang mana nih? Ini seorang anak nakal, belum soleh. Saya nggak suka nyebut nakal, belum soleh aja ya. Kalau belum soleh, rada optimis. Seperti kita kan inginnya disebut nakal atau belum soleh. Oh, maaf ya, saya agak menjiwai. Rekan-rekan sekalian, seorang ibu nangis gini, ya Allah ampun.
ampun saya ini capek ngurus anak begini, bandel sekali ya Allah, nggak nurut, nggak, tolong ya Allah, kesel perih hati saya. Ada yang nangis gitu, nangis juga karena anaknya kurang ajar. Tapi ada juga ibu yang sujud, ya Allah, ampun, ampun. Semua ini salah saya ya Allah, ketika hamil jarang ingat padamu. Jarang zikir, jarang baca Quran, seakan anak ini saya yang memiliki, saya yang membuat pada ciptaanmu, milikku. Ketika lahir diberi namanya juga enggak ingat padamu. Saya tidak jadi contoh ya Allah, engkau tahu saya ibadahnya buruk. Tidak bisa ngaji, tidak ngajak anak kenal kepadamu, bersimbah air mata, kata-kata saya kasar ya Allah. Saya tidak jadi contoh saya ya Allah yang menyebabkan anak begini, bersimbah air mata. Allah lihat tidak? Satu air mata menangisi anak, satu air mata menangisi dosa. Kira-kira Allah yang maha baik lebih suka ke yang mana hadirin? Coba hindarilah ke satu kedua kalau udah masalah istri hadirin, ini rada sensitif ya. Waduh, senyum ya enggak. Karena saya enggak jelas yang ke satu keduanya yang mana ya. Alhamdulillah, udahlah itu variasi aja. Variasi berita maksudnya. Teruskan, jadi yang mana? Yang menangisi dosanya, benar? Bapak ibu senang yang mana? Pasti kepada yang menangisi dosa, karena itu lebih jujur. Nah, itu lebih menyelesaikan masalah. Si ibunya sesudah nangisi dosa, gigih jadi belajar ngaji. Gigih ingin anak tahajud, saya dulu yang tahajud. Ingin anak sopan, saya yang lebih sopan. Ingin anak rajin, saya yang rajin. Karena Allah melihat gigih. Allah melihat tidak nih? Orang tua yang gigih memperbaiki diri, udah bersimbah air mata, tobat, udah gitu gigih memperbaiki diri. Masya Allah. Disia-siakan mungkin? Disia-siakan enggak kira-kira oleh Allah? Enggak mungkin. Hal jaza illal, gimana? Ar-Rahman tuh al-jazaul ihsani ilal ihsan, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, ibu yang nangis gini, bapak yang nangisin dosa, nanti gimana nyolehkan anak? Atuh itu mah gampang bagi Allah. Atuh anak tinggal dibalikan hatinya, kelihat ibunya nangis malam-malam. Ibu enggak ria. Anak teh dibuat pengen pipis oleh Allah, pas bangun lihat jam 2:30 ibunya lagi nangis, ampun ya Allah, kedengeran, celenut hati anak tuh, terharu ya. Di sekolah ditakdirkan punya teman, anaknya soleh, baik. Kemudian ada guru yang ngajarin baik. Apa susahnya sih bagi Allah yang tadinya seneng hard rock, apa hard rock tuh? Rock keras ya. Tiba-tiba salah nyetel. Bismillahirrahmanirrahim. Alah enak si anak teh jadi murotal. Bayangkan yang tiap malam gejebrang-gejebrung. Beneran hadirin. Ini ada seorang ibu yang ngamalin ini bu, anaknya tuh non Islam. Karena pisah dengan suaminya, anaknya dibawa oleh suaminya jadi non Islam. Udah nggak bisa dinasehatin, udah sekarang terus aja. Alhamdulillah itu anak tuh sekarang ikut ibunya yang Islam ini. Nggak bisa dinasehatin. Tapi anak ini galau, takut nggak keterima sekolahnya. Karena galau disetelin aja murotal oleh ibunya. Ini mau kuliah, senang dia dengar murotal mau tidur tuh. Lebih tenang katanya. Dia galau karena takut nggak keterima kuliah, nggak dapat beasiswa. Udah nggak usah mikirin biaya,
tobat, ya Allah hanya Engkau. Ampuni saya yang bisa membuat anak jadi begini, saya yang salah. Alhamdulillah dapat beasiswa ke IKOPIN. Percaya sekarang sama doa ibunya. Tuh udah Allah maha dekat, maha melihat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas hadirin? Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang tobat dan orang yang mensucikan dirinya. Jadi jangan takut oleh persoalan hidup, bukan ngejago ya. Semua persoalan kita, sepelik apapun, serumit apapun, segawat apapun, semuanya pasti ada dalam kekuasaan Allah. Adakah yang di luar kekuasaan Allah? Adakah yang di luar kekuasaan Allah? Aduh, saya bahagia. Sebetulnya tidak boleh berharap dari makhluk, terserahlah mau jawab mau enggak. Adakah sesuatu yang di luar kekuasaan Allah? Adakah sesuatu setitik saja yang tidak dalam genggaman Allah? Semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang di langit dan bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Kayak kita gini, ini kita resmi diurus Allah tiap saat. Ini kayak saya ngomong gini juga Allah yang nolong. Ini kan berapa 50 miliar neuron sel otak kalau tidur. Ini kan cepat sekali. Gimana saya ngurusnya? Ini melotot lagi ini mata barusan. Coba kalau kan salah perintah, kan jadi bagus ya. Tuh melotot. Suaranya juga siapa yang ngatur pita suara? Coba kenapa tiba-tiba nggak menggonggong aja? Korsleting, alhamdulillah. Ada Allah ngerti kalau saya ujuk-ujuk ngegonggong kan masalah besar. Jantung didetakkan. Tadi saya makan di sana telan sini, diurus nih sekarang. Saya nggak ikut campur. Coba nafas disediakan oksigen gratis, nitrogennya komposisinya pas. Walaupun saudara ngadep ke sini mengeluarkan karbon dioksida, ya kan? Bayangkan berapa ribu nih karbon dioksida. Tapi oleh Allah diatur yang saya sedot karbon oksigen masuk ke sini langsung diedarkan ke darah sini. Tiap detik diurus oleh Allah. Nanti saya capek, les tidur. Enggak ingat apa-apa, siapa yang ngurus? Coba kalau Allah cuek, kita tidur nggak diurus, udah selama-lamanya ya kan. Oh Allah, makanya nggak ada yang lebih asyik dalam hidup ini kecuali dengan Allah. Sayang kita asyiknya dengan selain Allah yang nggak jelas itu ya. Punya teman digantungin, udah jelas dia bermasalah ya. Si ibu ngarap-ngarap dibahagiakan suami, udah jelas suaminya nggak bahagia, gimana ngebahagiain istrinya, dia aja enggak. Oh Allah ya, makanya jangan risau dengan persoalan. Semua persoalan kita udah dikuasai Allah, diurus Allah, dan Allah menunggu kita mau tobat atau enggak. Galau-galau tuh segera bungkus, kembalikan ke Allah. Pasti kalau kelamaan mikir selain Allah, gelisah. Atau malah sibuk mikirin orang yang nipu, orang yang zolim. Kita kan misal ditipu, naruh modal, dia nggak ngembalikan. Kita lebih sibuk itu tuh. Si itu zolim, dia nggak cocok omongan dengan kelakuan. Janji tinggal janji, munafikin. Dibayar enggak? Enggak. Kalah kita aja mikirin dia. Harusnya ya Allah saya terima episode ini. Pasti ini ada dosa yang menyebabkan begini. Boleh jadi ada hak-hak orang lain yang tertahan. Oh tetangga gaji pembantu sudah naik 1.100.000. Sedang di rumah pembantu ibu masih bertahan 600.
setengahnya ini zolim, tetangga pembantu nggak keluar karena nggak ada lagi tempat kerja, ini zolim. Banyak mungkin kita periksa, daripada mikirin itu yang pasti susah ditagih juga, lebih baik tobat, perbanyak sedekah, perbanyak air mata tobat, tinggal dibalikan aja hati orang itu. Wah om, sekarang alhamdulillah sudah ada rezekinya, saya tanahnya laku, brol kalau udah waktunya balik. Ya tapi kita jadi bersih dari dosa, benar? Halo? Ada yang suaminya galak enggak? Ada, itu udah rezekinya ya Bu ya. Mau tahu nih tekniknya supaya sabar ngadepin suami atau istri yang belum sesuai harapan? Nih teknik yang pertama, melihat pasangan itu sebagai ladang amal. Jadi bukan sebagai sesuatu yang diharapkan bisa memenuhi harapan kita, terbalik. Suami atau istri, anak, orang tua itu ladang amal soleh kita. Jadi kalau istrinya masih ya belum solehah, kita perbanyak tobat. Kan cuma 4 yang bisa kita lakukan ngadepin yang belum cocok tuh. 1, perbanyak tobatnya. Yang kedua, kita jadi contoh, tauladan. Yang ketiga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, nasihati dengan cara yang hikmah. Dan yang keempat, doa. Udah nggak ada lagi ya. Dan kita mah nggak kuasa ngebulak balik hati. Anak belum soleh mau diapain coba? Didengkek, piting supaya dia sujud gitu. Wah kita yang dibanting. 1, tobat jadi orang tua yang belum benar. Yang kedua, kasih contoh yang baik. Yang ketiga, nasihati dengan cara yang hikmah. Dan yang keempat, perbanyak doa karena Allah yang ngebulak balik hati. Begitu. Nah sekarang gimana supaya tobatnya nendang, begitu? Sekarang kalau mau tobat nasuha atau tobat yang bagus itu memang harus ikhlas tobatnya. Syarat utamanya adalah bukan pengen tenang, bukan pengen solusi, tapi pengen ampunan Allah. Pokoknya pengen diampuni Allah aja. Perkara nanti jadi tenang itu mah udah janji Allah, nggak usah diungkit-ungkit. Misal, ya Allah saya udah tobat kok masih gelisah, gimana ya Allah? Tolong dong, mana janjimu? Oh kurang ajar ini. Allah tuh gak usah diungkit-ungkit lah, apa yang dijanjikan Allah mah pasti benar. Ya Allah saya sudah bertakwa, mana janjimu? Itu kan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Terus innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Benar? Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah baginya jalan keluar, itu udah janji Allah. Jadi kalau jalan keluar belum ada berarti takwa kita yang belum pas. Ya, bukan Allah yang telat nolong. Kita belum klik masuk dengan kategori yang layak ditolong. Lalu Allah memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga, jadi nggak ada cerita kita putus asa. Wah ini mustahil, mustahil tuh versi kebodohan kita. Kita nggak ngerti hidup ini, sedikit sekali yang kita tahu. Allah tahu semua jalan dan Allah sengaja kadang nutup pintu supaya pas kebuka, oh begitulah ya, supaya surprise lah, ya. Supaya surprise. Ya. Allah mah gitu nyenengin kita tuh ya. Kadang-kadang dompet dihilangin dulu, pas ketemu lagi dompet, alhamdulillah. Hari-hari lihat dompet nggak pakai syukur ya. Aduh ya Allah, lihat 10 ribuan tuh ngepek tuh. Ketika udah tinggal 10 ribu hilang, betul tuh ketemu, ya Allah alhamdulillah. Biasanya 100 ribu aja nggak disyukuri. Allah maha mengatur. Lalu barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Jadi kita akan dicukupi nih, tenang.
berbanding lurus tingkat keyakinan. Tapi cukup itu bukan sesuai aturan kita. Ya Allah, saya perlu nanti malam. Itu yang nagih itu nanti jam 8 ya Allah please. Tolong ya Allah. Jam 8 ya. Si itu udah datang. Ya Allah bablas hari ini. Kenapa telat? Nah ini nggak boleh. Boleh jadi belum dikasih hari ini karena ada dosa yang belum habis. Jadi harus diancam dulu sama preman. Tapi preman yang gedenya sekarang lagi mules, jadi yang agak kecil yang datang ya enggak. Allah juga yang bikin mules ya. Senang sama Allah hadirin karena Allah yang menguasai setiap makhluk. Ini serius hadirin beneran. Siapa yang menguasai setiap makhluk selain Allah? Ha? Emang saudara pikir tentara Israel itu enggak diurus Allah? Siapa yang bikin tentara Israel? Ha? Tuh kan enggak jawab siapa? Saya enggak mengharapkan sebetulnya jawaban saudara yang Allah. Kenapa Allah mau bikin tentara? Ya supaya rada rame aja. Jadi banyak saudara kita yang dapat jadi syuhada, benar? Di Indonesia ada susah jadi syuhada. Banyak yang oleh Allah dibersihkan, dijadikan hafiz, yakin ke Allah. Mungkin dibanding di sana penderitaan kita. Di sana kalau udah yakin ke Allah udah nggak ada takutnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan Allah sekarang perlihatkan ternyata kecanggihan Israel yang dibela dengan adik kuasa tuh nggak ada apa-apanya selain ngebunuhin bayi, benar? Hanya perang berapa hari saja kabur sekarang pulang, takut. Saudara baca di artikel-artikel ya, sampai Menteri Dalam Negeri Israel tuh, kita merasa menang perang, seluruh dunia sekarang menertawakan Israel. Pada kabur, berlarian, teriak-teriak. Kalah mereka, katanya hanya kutu di ketiak aja nggak bisa mati-mati, malah bengkak ketiaknya. Iya kan? Mana cerita kehebatannya? Nggak ada. Selain ngebomin jarak jauh, pengecut. Allah sekarang perlihatkan bagaimana para prajurit yang pecinta Allah itu, benar? Saya melihat itu satu sisi prihatin dari segi kemanusiaan, tapi sisi lain saya bangga melihat Allah memperlihatkan janjinya. Itu kan harusnya diblokade bertahun-tahun itu udah pada mati semua, benar? Ternyata mempecundangi Israel yang dibela oleh negara adik kuasa. Semuanya milik Allah. Saya hakul yakin tuh para pejuang itu nggak ada takutnya. Kalaupun tiarap bersembunyi bukan karena takut mati, tapi amal soleh saja, jangan membinasakan diri. Udah hadirin, satu sing ikhlas. Jadi kalau ibu mau tobat bukan supaya suami baik. Perkara suami jadi baik itu mah urusan Allah yang ngebulak balik. Penting mah dosa kita diampuni. Bapak yang banyak utang, tobat ya Allah, hutang saya mau tobat ya supaya lunas, jelek ya. Tidak bahaya, bahaya mana diancam oleh yang nagih atau diancam oleh dosa kita, bahaya oleh dosa kita. Makanya dalam peperangan tuh yang lebih berbahaya tuh bukan musuh, karena musuh mah cuma mengantarkan apa yang ditetapkan Allah untuk kita, yang bahaya itu dosa. Kalau dosa membuat kita tidak bisa jadi syuhada. Benar? Kita sudah dengar hadisnya, orang yang salah niat ternyata walaupun mati di medan perang dia tidak dicatatkan sebagai syuhada oleh Allah. Bukan karena kurang berani, bukan karena kurang jagoan, tapi dia hatinya dosa, tidak menghadap Allah. Dia ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani. Jadi bukan karena Allah. Yang membuat dia tidak jadi syuhada adalah dosanya. Makanya dalam hidup ini jangan suka takut oleh orang, dihina, enggak ada masalah, itu mah urusan dia dengan Allah. Takut mah kita berperilaku hina, tidak bisa tobat dengan dosa-dosa kita. Yang kedua, jadi harus benar-benar ikhlas ya. Jangan sampai tobat hanya demi anak. Itu Allah udah tahu, udah janji Allah lagi nanti diberesin. Benar hadirin?
Saya sudah tobat tapi suami saya tetap tidak menghargai. Belum berarti tobatnya ya. Ibu mah tobat hanya ingin dihargai suami, bukan ingin diampuni Allah. Padahal wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya Allah tidak mengampuni, sekiranya Allah tidak merahmati, pasti kita rugi. Tolong bisa dibacakan surat Nuh ayat surat Nuh surat keberapa? Surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia Allah akan memberikan hujan yang lebat. Ini sudah merupakan hujan untuk karunia rahmat ya. Wayamdidkum bi amwali wa banina waja'ala lakum jannatin waja'al lakum anharo. Maaf hadirin, hurufnya kecil. Dan Dia akan membanyakkan harta, amwal, kemudian anak-anak, banin, dan Dia akan mengadakan jannat kebun-kebun dan sungai-sungai, artinya jalan-jalan karunia. Makanya kalau orang yang banyak tobatnya penuh dengan penyesalan, ikhlas, tidak usah heran seperti Imam Hasan Al-Basri kan banyak yang konsultasi, jawabannya satu, banyak tobat. Ini saya gimana ya, Yai belum punya jodoh, ya tobat aja. Ini hutang saya belum lunas nih, tobat. Sampai yang santri yang nungguinnya kok ini segala masalah jawabannya tobat, keluarlah surat Nuh ayat 10, 11, 12 ini. Makanya banyak istighfar. Udahlah model-model kita kayak gini mah ya. Banyak tobat, mau ngobrolin apa? Pemilu, udah ya. Tobat selama pemilu kan kita banyak dosa ya. Udah dijelek-jelekin misalkan sesuatu, jadi sekarang, aduh jadi istighfar ya. Yang ngejelek-jelekin istighfar, astagfirullah, saya juga ikutan astagfirullah. Belum lagi ke orang tua, belum ke anak, belum ke teman, aduh belum di jalan, lihat ini, aduh astagfirullah, naik angkot astagfirullah, istighfar dan Allah tahu siapa yang istighfar. Dan istighfarnya bukan basa-basi ya, bukan ya, sebetulnya kalau dengan Allah, dengan makhluk nggak bisa disamakan. Sekarang coba gimana kita minta maaf ke orang, maafin, bisa ditempeleng kita kayak gitu. Kalau ke orang ya, tapi udah ke Allah mah beda lagi ya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Nah makin dalam nyesalnya makin nendang tuh. Makanya hadirin usahakan ada waktu menyendiri malam tuh ya, tahajud, dan sepertiga malam. Enggak usah terus-terusan sholat kalau tahajud tuh. Dan tidak harus 11 rakaat. Rasulullah juga tidak selalu 11 rakaat. Rasulullah tuh kadang
1 rakaat, 2 rakaat itu bisa 2 jam. Kalau 11 rakaat bisa 23 jam selesai itu. Ya. Jadi kita makan gesit tuh pengen 11-nya. Ya. Jadi yang panjang, makanya hafalannya ditambah ya. Seperti Yasin itu bisa tuh, sholat Yasin bisa 20 menit sholatnya. Atau Ar-Rahman bisa 15 menit tuh 2 rakaat sampai 20 menitan. Duduk tafakur, astagfirullahaladzim, buka lembaran-lembaran sampai perih malu. Nah pada waktu kita nyesel, aduh astagfirullah, saya salah ya Allah, kenapa orang tua disia-siakan, astagfirullah. Ngeri, nyeri di hati tuh, di sini tuh ya, keluar air mata. Yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun selain Allah, ampun, ampun. Nah itu tuh, Masya Allah itu. Boleh saya cerita pengalaman berguru? Guru saya tuh kalau waktu itu ya, kalau malam enggak nangis misalkan, guru tuh langsung SMS, mana katanya suara yang paling merdu AA. Jadi disebutnya teh suara termerdu itu adalah tangisan tobat. Cobalah hadirin, nangis tobat itu jalan kelegaan hati. Aneh tapi nyata, hati itu perih, minta ampun, tapi pada saat yang sama jadi lebih lega ngadepin hidup ini. Beda dengan menangisi masalah, perih dan makin nyepit ini tuh. Karena nggak ada lagi solusinya. Allah kan lihat dia ini emang nggak beres tobatnya. Nah jelas hadirin, coba nanti malam ya usahakan jangan terlalu larut. Malam bangun penghujung malam ya lampu matikan, jangan pegang handphone ya, nanti SMS-an lagi malam-malam. Atau baca Twitter dan sebagainya, atau pengen diketahui teman kita bangun 2:30 langsung bangun, tahajud. Tapi intinya adalah pengumuman, saya bangun 2:30 ya, 2:30 dia tidur lagi, dia nggak nulis tidur, enggak ada, dia ingin napak di orang lain sebagai ahli tahajud. Rekayasa gini nggak jelas nih, Allah tahu. Hadirin, udah gitu yang ketiga, ayo berjuang sekuat tenaga hijrah ya. Karena tobat itu bukan seperti sambal ya ya pedas ya dicolek lagi, jangan. Tobat itu harus benar-benar hijrah. Kalau di sini ketemu kelompok ini pasti jadi dosa, udah nggak usah ketemu aja. Bukan memutuskan silaturahim. Misalkan saudara punya calon, tiap ketemu jadi dosa, udah putuskan malam ini juga. Justru baru jadian tadi sore ayah, makanya saya ajak ke sini teh supaya iya tobat, putusin lagi. Gimana sekarang pulang boncengan? Ayo, baru cerita tobat, ayo. Ayo pakai kardus di sini, hijab ya. Nggak boleh gitu, harus ada perjuangan optimal. Dan satu lagi adalah perbanyak kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan membantu menghapuskan dosa kita. Kalau kita serius sekali memperbanyak kebaikan, sodako itu menghapus dosa hadirin. Nah sodako kan gak bisa pakai uang semua, betul? Karena uang kita beda-beda. Makanya sekarang niat supaya Allah mengampuni, udah di mana kita ada berbuat kebaikan aja. Lihat sampah, ambil, ya enggak? Ya Allah, sedekah nih, tolong catatkan penghapus dosa. Enggak usah ngomong gitu, ambil aja ya. Ambil. Lihat ada yang ketendang, sendal berantakan, jauh, pungut, deketin. Semuanya jadi kebaikan. Lihat yang parkir susah, ya mundur-mundur bantu, dia enggak berterima kasih, enggak apa-apa. Itu bisa menggugurkan dosa tuh hadirin. Terus, pokoknya kebaikan. Habis wudhu ada keran yang kebuka, matiin. Ladang amal apapun yang kelihatan oleh kita itu bisa jadi sodakoh. Dan sodakoh itu air yang memadamkan api dosa. Jangan ragu-ragu. Mau naik bis,
Tiba-tiba udah penuh, ada yang mau naik, kita turun, silahkan ibu duluan. Gak apa-apa, kita jalan kemalaman sedikit, tapi kita udah nolong orang. Masya Allah, Allah menyaksikan semuanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dilihat semuanya, gak ada yang luput. Sekecil apapun kebaikan, itu kalau ikhlas bisa menggugurkan dosa kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan termasuk kelembutan ya. Rasulullah itu orang yang lembut hadirin. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah kalian bersikap, engkau bersikap lemah lembut, kalau engkau berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya akan menjauh dari sisimu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampunan kepada mereka dan bermusyawarahlah. Tolong hadirin, sekarang ada ISIS itu ya. Saya juga enggak jelas nih ISIS itu apa. Kalau kata Snowden dan Ma Clinton teh siapa istrinya tuh? Ma Hillary ya. Dalam bukunya kan ISIS itu bentukan Amerika, Israel, Inggris. Tujuannya katanya ya, saya enggak tahu mana yang benar. Katanya harus dibuat organisasi yang dikuatkan supaya mereka bisa mengkonsentrasikan para militan. Karena tahu di sana ada persis kayak kalau di Indonesia zaman dulu Lampung tuh ya, dibuat wah di sana jadi para militan ngumpul ke sana, gampang mengidentifikasinya, juga gampang menghancurkannya. Yang kedua adalah untuk pembusukan katanya, supaya orang melihat citra Islam jelek, maka dibuatlah kegiatan ini menurut mereka itu. Dan yang ketiga adalah supaya mendestabilisasi, membuat negara-negara Islam jadi tidak stabil karena akan diganggu oleh ISIS ini, katanya begitu. Saya nggak tahu mana yang benar, cuma saya senang kalau dakwah itu, apalagi di Indonesia, meniru Rasulullah SAW dengan kelembutan hati, karena Indonesia menjadi negara yang terbesar umat Islamnya di dunia tanpa senjata, tanpa kekerasan. Para pendakwah masuk ke Indonesia tidak menggunakan kekerasan dan robah Indonesia. Justru Inggris, VOC, Belanda, Jepang dengan kekerasan dan tidak berefek. Benar? Jadi hadirin, bersikap lemah lembutlah apalagi ke orang tua. Kalau mau mengatakan kebenaran, jangan hanya benar yang dikatakannya, tapi harus benar niatnya, benarnya. Seperti hadis sahih, misalkan ada hadis sahih yang dibacakan, tidak cukup ngomongnya aja hadis sahih, tapi kelakuan kita juga harus sahih, niatnya sahih. Kalau semuanya sahih baru akan jadi manfaatnya sahih. Ya teh sahih monyong misalkan. Nah monyongnya itu kurang sahih ya. Terutama ke orang tua ya, harus sangat hati-hati. Walaupun kita merasa benar, tidak harus dengan kekasaran. Bahkan beda akidah juga kepada orang tua, bagusnya dengan kelemah lembutanlah supaya mereka bisa merasakan indahnya Islam. Kalau kelembutan sudah hilang dari sesuatu, maka hilang keindahannya. Rasulullah tuh indah karena hatinya lembut. Ini besi beton, beton ini kokoh, kuat, besi, pasir, semen, split, dan sebagainya itu bersatunya oleh air, benar? Air itulah yang bisa mempererat. Benar kan hadirin? Kita juga jadi orang dari air, ya. Kemudian air itu bisa melubangi batu, menetes terus, bolong batu. Besi rapuh dengan air, bahkan kota bisa hanyut oleh air, tsunami. Api bisa padam, makanya orang yang memiliki kelembutan itu cenderung memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan orang yang kasar, keras, bengis itu biasanya lemah.
karena dia diperbudak oleh nafsu. Makanya dakwahnya juga kurang menyentuh hati. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita jadi makhluk halus. Halus hatinya, halus perasaannya, halus tutur katanya. Kalau kita bisa memiliki kelembutan hati, biasanya kita punya kekuatan lebih. Masya Allah. Cukup, sudah jam 8.45, ada pertanyaan apa? Pengumuman dulu ya. Ini teh sesudah lebaran baru sekarang ya? Saya sudah minta maaf kan? Alhamdulillah, maafkan ya, jangan gitu ya, harus dimaafkan. Kasihani, ceramah di sini lebih enakan saudara, nggak ngomong, nggak dicatat, saya ngomong terus. Dan Allah tahu hati saya cocok enggak dengan omongan ini. Allah tahu niatnya apa. Aduh bahaya, makin banyak omong tuh sebetulnya makin berpeluang jadi dosa. Dan ada pula peluang jadi amal. Di luar, ini kapasitas ini bisa mencapai 2.500 yang hadir. Rekan-rekan sekalian, di luar ada kenceleng ya. Kenceleng nanti bawa ke rumah masing-masing. Tiap pada subuh diisi. Tergantung dosa yang ingin dihapuskannya. Kalau 1.000 juga nggak apa-apa ya. Ingat sloki ya. Masukkan aja lah yang agak gede-gede. Udah itu kenceleng nanti khusus untuk membangun masjid. Darut Tauhid kan sedikit lagi tuh. Kita ada masjid 5 lantai. Yang di atas nanti ada santri penghafal Quran. Boleh saudara bawa, tapi kalau ada tetangga yang perlu, kasihin aja isinya ke tetangga juga nggak apa-apa. Yang penting kita setiap hari sedekah. Di depan sudah disiapkan kencelengnya. Kalau mau nanti pengajian yang akan datang dibawa lagi ya ke sini. Tentu terserahlah mau diisi atau enggak juga ada. Itu tergantung kejiwaan saudara masing-masing hadirin. Lalu teman-teman juga saya mengharapkan punten ya, sekarang agak sulit mengundang saya ceramah karena saya lebih fokus ke pengajian yang begini-begini nih, yang udah rutin, terstruktur. Jadi kalau ada yang mau ngundang udah bawa aja majelisnya ke sini. Karena perlu waktu lebih banyak untuk belajar dan ngurus pesantren, makanya ajak-ajak ke sini. Namun yang sudah hadir ini kalau bisa didata, nanti datanya supaya kita bisa kasih informasi. Misal MP3, MP3 ya, MP3 itu yang nanti saudara bisa dapatkan lewat SMS itu. Saya perlu MP3, terserah mau gratis, mau ganti biaya, itu tergantung dari masalah apa. Saudara jangan ngomong kejiwaan, itu enggak enak ya. Lalu rekan-rekan bagi yang merindukan amal soleh, kalau yang mau umroh, berangkat umroh tanggal 17 sampai 25 Desember. Kajian di sini selanjutnya 22 September. Alhamdulillah. Saya kira nggak ada pertanyaan ya, ada pertanyaan? Cuma satu-satunya, boleh diberi mikrofon. Ada petugasnya. Rekan-rekan, acungkan tangan yang tahu lewat Twitter. Cung, Twitter. Dan kalau mau ngacung nggak usah lihat kiri kanan, ya ada di bawah masing-masing. Twitter, Facebook. Alhamdulillah. SMS. Yang tahu lewat SMS, undangan ke sini, Cung. Ibu ngacung tiga-tiganya, ya Twitter, ya Facebook. Yang lain tahu dari mana ini? Hah? Apa? Radio? Cung, radio. Ibu lagi yang Jadi kalau mau dengar radio ada di MKFM ya, tiap pagi itu di jam 5 sampai jam 6, buka aja di handphone sekarang mudah, MKFM 102,7. Itu kajian tauhid seperti ini, setiap hari selain Rabu. Atau kalau saudara mau dengar juga malam Jumat, silakan. Dan saling sapa ini juga menayangkan. Baik.
Begini waktu itu 3 bulan terakhir ini kan saya usaha kredit. Nah, terus tiba-tiba ada teman saya yang kata-katanya menyentil hati saya, katanya hati-hati dengan bercampur dengan riba. Nah, lalu saya sholat, terus tiba-tiba kayak ada bisikan, oke, kreditnya kita hentikan, nanti kamu kalkulasikan keuntungannya, nanti bagikan kembali ke nasabah-nasabahnya. Gitu, menurut AA gimana? Dan gimana sih tata cara kredit yang baik? Terima kasih. Waduh, ya berat ya. Waktu tinggal 5 menit, pertanyaan kuliah ini mah. Kayaknya Ustadz Edi, Ustadz. Saya akan nanti beritahu nomor Ustadz Edi ya, teleponnya langsung komunikasi dengan beliau. Ustadz kan kuliahnya IAIN. Tanggung jawab Ustadz. Gini ya, kalau hati sudah ragu, tinggalkan. Allah membuka pintu rezeki banyak sekali jalannya. Walau enggak kepikir sekarang, nanti ada. Karena Allah kan menghargai. Kalau kita udah ragu misalkannya, tinggalkan. Rumusnya itu. Kalau mau ngembaliin, soleh hafizan ya. Masya Allah. Jangan pernah takut miskin ya. Yang takut itu justru takut tidak barokah. Kita udah diciptakan lengkap dengan rezeki kita. Kita tidak disuruh mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang disuruh dicari itu adalah keberkahannya dari rezeki itu. Kalau rezekinya berkah, hati bakal tenang. Urusan kita bakal beres dengan sendirinya. Dan kita menjadi cukup terus, nggak pernah merasa miskin. Walaupun nggak banyak, cukup aja. Kan yang penting bukan banyak, melainkan cukup. Buat apa? Sepatu banyak kalau tidak ada yang cukup, ya ini masalah. Gitu ya Taya? Wah, bagus. Rekan-rekan, mau dosanya diampuni oleh Allah? Sebentar lagi teman-teman akan membawakan ladang penghapus dosa. Bersedekahlah, jangan pernah ragu ya. Manfaat tidak pengajian ini? Mau bersyukur ke Allah, sedekahlah. Insya Allah sedekah itu benar-benar jadi penghapus dosa, penolak bala, pembuka rezeki, dan yang paling mahal, makin banyak sedekah, makin yakin ke Allah, itulah yang paling nikmat. Silakan rekan-rekan, bersedekahlah hadirin. Allah maha menghitung, maha melihat, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, tidak akan berkurang selain bertambah, bertambah, bertambah. Sambil kita baca Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qul huwallahu ahad,
Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, pertemuan ini Allah yang menghendaki. Allah janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah memberikan ampunan bagi hamba-hamba yang menghadirinya. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kalaupun orang-orang masih menghargai kita, sesungguhnya hanya karena Allah yang masih menutupi aib, kebusukan kita, masa lalu kita. Andai Allah membuka sedikit saja aib-aib kita, pasti orang akan beda sikapnya kepada kita. Allah yang maha baik menyaksikan semua perbuatan kita. Allah lah yang membimbing kita agar mengenal jalan pulang kepadanya. Allah maha menyaksikan, maha menyimak, maha memperhatikan kita. Marilah kita beristighfar. Rasulullah pun 100 kali istighfar. Sambil buka hati kita, kita ingat-ingat lembaran kelam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Astagfirullahaladzim. Bukalah masa lalu kita hadirin. Istighfar yang selama ini tidak pernah bersungguh-sungguh ke Allah, yang hidupnya musyrik, yang punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan harta, menuhankan dunia, yang menuhankan nafsu, yang hidupnya menuhankan penilaian orang, tidak peduli kepada penilaian Allah. Istighfar yang selama ini melupakan Allah. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan. Sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk. Yang hidupnya penuh kepalsuan, kebohongan. Istighfar yang janji-janjinya tidak ditepati, yang amanah dikhianati. Istighfar hadirin yang durhaka kepada orang tua, yang air susu dibalas air tuba, yang kikir kepada orang tuanya, yang jarang menyapa dengan tulus, yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang jarang mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, jangan-jangan kedurhakaan kita
yang membuat hidup kita dirundung duka dan nestapa. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang sering melihat haram, yang haram, yang pikirannya kotor. Istighfar yang tubuhnya kotor. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan semuanya. Astagfirullah. Istighfar yang pernah memakan harta haram, minuman haram, makanan haram. Istighfar yang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wah yang Maha menatap, ampuni kami ya Rabb. Jadikan sisa umur ini bisa menghindari maksiat, menjauhi dosa ya Allah. Jangan biarkan duniawi menipu, memperdaya kami. Jangan biarkan ya Allah nafsu menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Ya Allah, berikan kemampuan menghindari dosa. Ya Rabb, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Engkau tahu kami hanya hamba-Mu yang kotor, berlumur dosa. Hamba-Mu yang lemah, tidak punya apa-apa. Tapi kami yakin Engkau yang mengumpulkan kami, tidak menyia-nyiakan kami. Kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin Allah Maha mendengar, silakan doa. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Pasti Allah mengumpulkan kita, tidak akan sia-siakan. Doalah hadirin. Mudah-mudahan malam ini Allah merubah takdir-takdir kita ke takdir yang lebih baik. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Wahai yang Maha baik, kabulkan doa kami ya Rabb. Siapa lagi selain Engkau? Wahai yang Maha menatap, catatkan kami menjadi hamba-hamba kesayangan-Mu, hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Istiqomahkan kami ya Allah.
Jamu kami dengan nikmatnya ibadah, dengan doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Sembuhkan lahir batin kami ya Allah. Karuniakan sehat walafiat, rumah tangga sakinah ya Allah. Keturunan soleh solehah, hafiz hafizah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam, Allahumma ansur Islam wa ikhwanana wa mujahidin fi kulli makan. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya Sami, Antas Samiul Alim ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.